Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai teks amnesti. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar atau sedang ramai-ramainya membicarakan tentang teks amnesti atau pengampunan pajak. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan apa itu teks amnesti, pengertian dari teks amnesti. Pengertian dari teks amnesti, amnesti itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, amnesti, dan berasal dari kata Latin amnestia, yang artinya melupakan atau kesalahan. Dengan kata lain berarti mengampuni tanpa membangkit-bangkitkan kesalahan. Jadi dalam konteks ini amnesti berarti pengampunan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang dinamakan penitensi. Kenapa pemerintah penting mengeluarkan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty? Dikarenakan penerimaan pajak per 2015 belum tercapai target yang diharapkan. Padahal tulang punggung dari APBN itu 85% dari sektor perpajakan. Oleh karena hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan atau undang-undang dari tax amnesty atau disebut Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pasal 14 Undang-Undang 45 mengatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak memberikan amnesti ada pada Presiden. Demikian juga pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Persoalan pengampunan di sini menyangkut pengampunan di bidang perpajakan, maka harus dilakukan dengan undang-undang, dan untuk membuat undang-undang, Presiden harus melakukannya dengan DPR. Sesuai dengan salah satu fungsi DPR sebagai lawmaker, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak nomor 11. Subjek pajak pengampunan, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau perusahaan, wajib pajak pengusaha omset tertentu, dan wajib pajak orang pribadi ataupun perusahaan yang belum ber-NPWP. Objek dari pengampunan pajak adalah seluruh harta bersih yang belum dilaporkan pada surat pemberitahuan tahunan PPh pada tahun 2015. Apa hubungannya antara pejabat dengan tax amnesty? Saya sampaikan di sini bahwa para pejabat, kita semua adalah wajib pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tatkala kita memiliki penghasilan, kita harus memiliki nomor pokok wajib pajak. Setelah memiliki nomor pokok wajib pajak, harus melaporkan hartanya pada surat pemberitahuan tahunan. Dalam hal ini adalah pada tahun 2015. Apabila para pejabat sudah melakukan pelaporan pada SPT tahunan tahun 2015, apabila pada tahun 2015 Bapak, Ibu, dan Saudara belum melaporkan harta yang kurang dilaporkan pada SPT tahunan, dan pada kesempatan ini sebaiknya melaporkan harta tersebut. Saya sampaikan di sini, uang tebusan dihitung dari harta bersih wajib pajak setelah dikurangi dengan utang. Tarif ini dibayar ke kas negara. Apabila Bapak dan Ibu memiliki uang tunai atau harta yang ada di luar negeri akan dimasukkan ke Indonesia, maka uang tersebut dinamakan repatriasi. Apabila uang tersebut dimasukkan ke Indonesia dalam waktu 3 bulan, Juli, Agustus, dan September, maka dikenakan tarif pengampunan pajak sebesar 2%. Apabila Bapak dan Ibu akan melakukan declare atas harta, itu akan dikenakan pajak sebesar 4%, yaitu tarif dari pengampunan pajak. Apabila akan melaporkan di bulan setelah September, maka akan dikenakan sebesar 3% untuk dana yang dimasukkan ke Indonesia. Kalau mau melaporkan di bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017, maka akan dikenakan 5%.
Tetapi apabila akan dideklar, hanya ingin menyampaikan bahwa harta-harta yang ada di luar negeri hanya disampaikan di Indonesia, hanya mendeklar pada bulan Oktober, November, Desember akan dikenakan tarif sebesar 6%. Tapi apabila akan dilakukan declare pada bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 akan dikenakan tarif sebesar 10%. Oleh karena itu, untuk setiap kita sebagai para pejabat dan kita adalah warga negara Indonesia, kita ini termasuk subjek dan objek pajak pribadi kita. Setiap para pendeta, para pejabat, mari tolong dipisahkan antara harta maupun keuangan gereja dengan harta ataupun keuangan pribadi. Supaya pada saat terjadinya automatic exchange of information, terbukanya setiap rekening-rekening atau pertukaran informasi antar negara, maka hal tersebut akan terbuka semua. Kenapa demikian? Gereja bukan objek pajak. Dan jangan juga kita memasukkan bahwa gereja itu, uang gereja itu dimasukkan kepada yayasan. Itu pun salah. Karena gereja tidak memiliki NPWP, karena bukan objek pajak. Yayasan harus memiliki NPWP, karena yayasan adalah badan hukum. Apabila ada harta Bapak dan Ibu atau uang tunai Bapak dan Ibu yang belum pernah dilaporkan dalam SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2015, apabila ketahuan atau terlihat oleh bank, maka akan dikenakan sanksi sebesar 200%. Mengapa kami menghimbau untuk Bapak-Bapak Gembala memisahkan antara uang pribadi dengan uang gereja? Setiap gereja memiliki nomor rekening atas nama gereja, bukan atas nama pribadi. Hal tersebut untuk memberikan keamanan bagi para pejabat atau para gembala supaya perbedaan antara harta pribadi dan harta gereja itu terlihat. Sehingga saatnya apabila ada pemeriksaan pajak, maka untuk setiap para gembala yang memiliki nomor rekening atas nama gereja sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan sarananya, di mana telah disepakati dan ditandatangani perjanjian kerjasama antara Gereja Bethel Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), di mana untuk setiap pembukaan rekening atas nama gereja dapat dilakukan dengan sesimpel dan sederhana sesuai yang tertera pada perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2016. Jika Bapak dan Ibu pejabat Gereja Bethel Indonesia belum mengetahui, belum mengerti atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai teks amnesti, silakan menghubungi Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.